Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segenap pimpinan, anggota dan simpatisan Muhammadiyah secara representatif hadir pada malam ini untuk mengikuti acara peringatan Maulid. Malam ini sudah tanggal 6 bulan 6 Rabiul Awal 12. Rabiul Awal itu bulan 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita sudah berada di tanggal 6. Hadirin dan hadirat, keluarga dan keluarga simpatisan Muhammadiyah rahimakumullah. Pertama, informasi, gara-gara Muhammadiyah 30.000 warga Sragen menyerang Pemda. Saya tertarik dengan video ini sehingga saya buka dan saya ingin sampaikan, kalau dikatakan gara-gara Muhammadiyah lalu kemudian warga 30.000 warga Sragen menyerang Pemda, kesannya negatif. Tapi ternyata tidak. Setelah saya baca, kesannya positif. Itulah Muhammadiyah. Ketika dia turun, dia bisa menggerakkan 30.000 masyarakat Sragen menyerang Pemda karena melaksanakan peringatan ulang tahun milad Muhammadiyah yang ke-113. Dan ada hadiah door prize umrahnya. Saya sengaja dahulukan ini untuk menjadi inspirasi bagi kita bahwa Muhammadiyah seharusnya di mana-mana menjadi pelopor dan penopang. Jangan jadi beban. ITSBM lahir itu juga menopang IPM-nya Selayar. Karena salah satu indikator keberhasilan sebuah pemerintahan itu jika IPM-nya tinggi. Indikator utama IPM itu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Subindikator pendidikan adalah lama rata-rata belajar warganya di daerah itu. Dengan adanya ITSBM, maka sekian banyak tamatan SMA di 21 SLTA di Selayar bisa kita tahan. Dan sekian banyak biaya dibelanjakan di Selayar oleh mahasiswa dan dosennya. Konsumsinya, komunikasinya, transportasinya, akomodasinya, dan sisi lainnya dibelanjakan di Selayar. Sehingga semasa saya masih wakil bupati, saya katakan bahwa bukan Pemda yang membantu ITSBM, tapi ITSBM yang membantu Pemda dengan pendekatan IPM itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini bisa dilakukan kalau kita peduli. Dan ini yang menjadi topiknya, ini yang menjadi judulnya, ini yang menjadi temanya peringatan kita malam ini. Hanya kurang peduli panitia kegila tulis tanggalakna. Jadi kalau di foto ini jadi si kuraya nak jari yang ini. Itu koreksi. Tapi kami meminta maaf panitia dari Gonjong. Kepedulian berikutnya Bapak dan Ibu, saya ulang, berulang-ulang saya ulang. Dengan hanya menghafal 6 kata, Bapak dan Ibu warga keluarga simpatisan Muhammadiyah, termasuk aktivis GAS,
Dengan hanya menghafal 6 kata kita bisa menghafal nama bulan Hijriah sekaligus nomor urutnya. Dengan pendekatan keluarga. Bapaknya bernama Musa, ibunya bernama Roro, pembantunya bernama Juju, anaknya 3 orang, pertama bernama Rosha, kedua bernama Roshal, ketiga bernama Zulzul. Musa 12, Muharram Safar. Roro si istri si ibu 34, Rabiul Awal Rabiul Akhir. Juju si pembantu 56, Jumadil Awal Jumadil Akhir. Makanya kita sudah berada di bulan ke-6. So di mana tama Raja. Pupus bulan ini tama Raja. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudaraku, begitu masuk bulan Rajab sudah ada doa yang dianjurkan oleh Nabi. Si boleh doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balikna ila Ramadan, wa balikna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah dianjurkan membaca doa itu. Ini memberikan inspirasi kepada kita, pelajaran hikmah kepada kita betapa luar biasanya Ramadan. Sampai 2 bulan sebelumnya kita sudah dianjurkan untuk melakukan persiapan rohani. Ya. 56 Juju. Rosa si anak pertama ini 78, Rojab Sya'ban. Rosal si anak kedua ini 9-10, Ramadan Syawal. Dan terakhir si anak ketiga namanya Zulzul, Zulqaidah, Zulhijjah. Saya berharap seluruh warga dan keluargaku di Muhammadiyah, simpatisannya dan seluruh yang hadir malam ini secara bertahap, beransur tetapi berkelanjutan pada saatnya kita hafal dengan mengingat 6 kata ini. Jadi kita sekarang berada di tanggal 6 bulan 6 tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 bulan 11 tahun 2025. Bapak Ibu dan Saudaraku, ayat yang paling relevan berhubungan erat dengan tema kita di sini adalah surah At-Taubah. Surat nomor urut 9. 1 ayat sebelum ayat terakhir. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, itu laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. At-Taubah ini dalam ilmu Al-Quran adalah surat nomor urut 9, surat yang tidak ada bismillahnya. Karena itu secara etis, secara etika, secara akhlak, ketika kita tadarus perorangan atau berjamaah berkelompok, setelah selesai membaca surah Al-Anfal di akhir jangan berhenti, sadaqallahul azim, tapi lanjut ke surah At-Taubah. Biar 1 ain saja biar 1 rubu saja baru kemudian sadaqallahul azim, karena patidekna bismillah. Seperti itu ilmu yang kami dapatkan. Dan kami sampaikan untuk kemudian kita coba renungkan, hayati, untuk kemudian kita bisa aplikasikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita lanjut saya ingin sampaikan aset Muhammadiyah, karena kita bicara tentang kemandirian. Total asetnya Muhammadiyah sekarang ini 400 triliun rupiah, menjadikan organisasi Islam terkaya di dunia. Kita bicara meneladani, kita bicara kemandirian, dan Muhammadiyah secara nasional sudah menunjukkan ini sebagai organisasi terbesar terkaya di dunia. Meliputi tanah dan bangunan 21 juta meter persegi, 21 juta. Sekolahnya 19.951. Masjidnya 13.000.
Bank syariah ternyata saya baru tahu, angka yang saya dapat di sini, bank syariahnya 765. Panti asuhannya 635. Rumah sakit klinik 457. Universitasnya 176. Termasuk di negara, di daerah, di wilayah yang lebih banyak orang Kristennya, Nasraninya, berdiri Universitas Muhammadiyah atau Sekolah Tinggi Muhammadiyah. 176 totalnya. Di aspek ekonomi dan sosial, bantuan ke lebih dari ekonomi dan sosial bantuan ke lebih dari 25 juta orang yang dibantu oleh Muhammadiyah. Misi kemanusiaan internasionalnya bergerak di Palestina, di Filipina, di Rohingya, dan Turki. Sedangkan di bisnis, salah satu yang baru diluncurkan ini AC Muhammadiyah dan masuk ke pertambangan dengan izin usaha pertambangan dengan fokus sustainable dan syariah. Wakaf 20.465 lokasi. Saya sengaja angkat skala nasional ini untuk menjadi inspirasi, motivasi, provokasi dalam tanda kutip positif kepada kita, karena saya yakin banyak juga asetnya Muhammadiyah di Selayar ini tetapi belum tertata secara administrasi dengan rapi. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, kita ambil kata kunci peduli dulu. Kita ungkap sejarah agar terinspirasi bagaimana Muhammad untuk kita tiru pedulinya. Sejak bayi Nabi Muhammad sudah peduli. Ada tradisi lapangan kerja menyusui di saat Nabi lahir. Karena orang-orang Makkah, budaya, tradisi, kebiasaannya ketika itu mengirim anaknya yang baru lahir ke kampung agar tidak terkontaminasi dengan polusi udara dan polusi budaya di kota. Saat seperti itulah Nabi kita Muhammad SAW lahir di 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan dia pun kemudian dikirim ke kampung untuk disusui. Dari tradisi kebudayaan dan kebiasaan ketika itu maka lahir fikih. Siapa yang pernah nyusu pada ibu susuan yang sama, maka dia dianggap sebagai mahram dan dilarang kawin, dilarang nikah. Tapi kemudian para ahli fikih berbeda pendapat. Apakah nyusu selama 2 tahun sama-sama baru terlarang untuk nikah? Atau pada waktu-waktu tertentu? Ada yang mengatakan bahwa pokoknya minang ini netek sama ibu yang sama, ibu susu yang sama, apakah dengan anak kandungnya si ibu itu atau orang yang dititipkan ke situ, pokoknya pernah netek sama-sama kenyang, maka terlarang untuk nikah. Itu persoalan perbedaan pendapat. Tetapi dari tradisi ini lahir fikih. Nabi pun dikirim seperti itu. Tapi tidak ada ibu susuan yang mau menerima Nabi. Lari apa ki ngupah, sewa atau upah dari keluarga miskin. Tercatat Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena Abdullah ayahnya sudah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan ibunya Aminah. Gak mungkin kita mendapat upah yang standar, upah yang memadai dari Muhammad yang miskin. Gak ada yang mau menerima dia. Sebaliknya ada seorang ibu susuan yang tidak ada ibu yang mau menitipkan bayinya ke dia. Maafkan saya ibu, karena sejarahnya berkata begitu. Kenapa tidak ada ibu yang mau menitipkan anaknya untuk nyusu kepada ibu ini? Padahal dia buka, dia tawarkan. Namanya Halimah.
Adakah di belakang yang namanya Halimah? Halimah dari kampung Sa'ad. Makanya disebut Halimatus Sa'diyah. Nggak ada ibu yang mau menitipkan anak kandungnya untuk netek sama Halimah. Karena mohon maaf ibu, si Hali jasusun nak jekne. Bagaimana anak kita bisa kenyang? Anak kandungnya saja belum tentu kenyang. Karena satu ASI yang punya air. Tuhan ternyata punya rencana. Dipertemukan dua kelemahan kekurangan ini Bapak Ibu. Muhammad tidak ada ibu yang mau menerima dia untuk nyusu sama dia karena tidak mendapat upah yang memadai dari orang miskin. Halimatus Sa'diyah tidak ada orang ibu yang mau menitipkan bayinya sama dia karena tidak sempurna. Akhirnya dipertemukan dua kekurangan ini. Muhammad dengan jalan Allah diterima oleh Halimatus Sa'diyah. Di mana letak pedulinya? Setiap Muhammad didorong ke ASI yang kencang, kalau bukan teteknya yang didorong, mulutnya melengos. Artinya tidak mau netek pada ASI yang kencang, yang penuh dengan air. Sampai Halimah ini kemudian kasihan. Ini saya bisa dituntut. Kenapa dia netek sama saya lalu kurus? Tapi bukan salah saya. Setiap saya dorong ke ASI yang kencang itu, kalau bukan tetek yang didorong, mulutnya melengos, yang hindar. Akhirnya dapat inspirasi, saya kira jalan Tuhan. Coba dorong mulut mungilnya Muhammad ke ASI yang kempes. Dan ketika didorong di situ Pak, tetek itu kemudian menjadi normal, Nabi kemudian minum sepuas-puasnya. Kalau kita mau kata peduli, Nabi masih bayi sudah peduli pada orang lain. Kalau kita narasikan begini Bapak dan Ibu, Sarea muintu nukasa intu orang kusiada, nakentu menukempe sentu. Masih bayi Bapak Ibu. Nabi sudah peduli pada orang lain, sekalipun resikonya dia harus netek pada ASI yang kempes, ASI yang kosong, ASI yang orang Selayar katakan lupa. You know lupa? Yes, I know. Yang kedua, bukti pedulinya Nabi. Ampangan rek limbo Nabi ta. Nanurek bandingan nanulakan renje bakat nuki di. Ia nulapila nuki di injerolo. Nabi selalu mendahului. Kenapa? Karena dia perhatikan orang lain. Dalam istilah sekarang pejabat, dia perhatikan sopirnya, dia perhatikan, peduli pada ajudannya. Barangkali ngureki pompon, nami kagili patumbui bos. Nadain apa ditelaga riloi. Dan Nabi dalam sejarah yang saya catat Bapak dan Ibu selalu terakhir makan berhenti. Kenapa? Ya karena pertimbangan orang lain. Barang reto raja pak bubusu mingka bos injo mono pun mana raja pakai bubus mina hantam mungkin mono. Luar biasa pun. Kalau ada bandingannya kecil sama besar, maka Nabi tanuki diinjol Allah supaya teribo konjo sandangi kalau kau diterima kau mungkin ubah kakangi jarupa bagi pasipuleta. Ampangan relimbo ina ebara apa riko palukari. Iya kapina rolola ale supaya lembal-lembana terima konjo lopai. Dite terima konjo jadi nama mo. Di sini bukti pedulinya Nabi. Dan saya terinspirasi dari judul yang dipilih oleh teman panitia. Puncak bukti pedulinya Nabi Bapak di atas di puncak kenikmatan. Di mana puncak kesenangannya Nabi dalam hidupnya waktu Mi'raj Pak Ibu. Nabi memberikan salam khusus kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Karena Nabi mau menyampaikan salam khusus, maka Allah memberikan jawaban khusus juga. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam rahmat dan berkah ditujukan oleh Allah langsung kepada Nabi seorang diri. Karena domirnya ka. Dalam tata bahasa Indonesia, Muhammad dalam dialog ini sebagai orang kedua. Orang pertamanya Allah. Allah bilang assalamu alaika. Karena ka berarti salam untukmu Muhammad. Rahmat bagimu Muhammad. Berkah untukmu seorang. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita narasikan Bapak dan Ibu, Nabi kemudian berdialog batinnya. Kalau salam rahmat dan berkahnya untukku seorang diri ya Allah, bagaimana nih keluargaku, bagaimana nih sahabatku, bagaimana umatku, apakah mereka tidak mendapatkan salam rahmat dan berkah? Jangan Tuhan, kasih juga mereka. Kasih juga salam rahmat dan berkah, jangan hanya untuk saya. Ini dibuktikan dengan jawaban Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dialog inilah yang kemudian Bapak dan Ibu berpuncak pada dua kalimat syahadat ketika Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah yang disambut oleh Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini yang kemudian menjadi dasar ketika kita peringatan Mi'raj, Isra Mi'raj, sampai diungkap oleh para muballigh, penceramah, ustaz, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu ibaratnya mi'rajnya orang beriman, karena di dalam salat kita ulang-ulang dialog antara Allah dengan Rasulullah di waktu Mi'raj. Itu puncak. Tapi belum puncak sekali. Puncak sekalinya nanti saya sampaikan di akhir, menjelang meninggalnya. Dan itulah yang dibuktikan di surah At-Taubah, satu ayat-ayat terakhir yang dikenal dalam ilmu Al-Quran, ilmunya dari Pak Kiai Muhtar Haddad, ini disebut sebagai ayat ma'rifatullah. Ayat ma'rifatul Rasul. Siapa Rasul? Bagaimana Rasul? Salah satu jawabannya surah At-Taubah, satu ayat sebelum ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, dan seterusnya. Siapa Rasul? Bagaimana Rasul? Salah satu jawabannya surah Al-Fat, surat nomor urut 48 ayat 29 ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan seterusnya. Tapi ayat terakhir di dalam At-Taubah itu ayat ma'rifatullah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Salah satu jawabannya ayat terakhir surah At-Taubah. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Salah satu jawabannya ayat kursi. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Jawaban lainnya adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu referensi ilmu Al-Quran. Bapak Ibu dan saudara-saudara, berkaitan dengan pendidikan, di mana letak pedulinya Nabi terhadap pendidikan? Kalau tadi peduli Nabi dalam aspek yang umum, tapi bukti pedulinya Nabi yang kemudian diabadikan dalam surah At-Taubah satu ayat terakhir, kita tempatkan di bagian akhir nanti. Nabi itu ummi. Sampai di usia 40 tahun, waktu dia bertahanut, puncaknya meditasi menyendiri di Gua Hira di tanggal 17 Ramadan, Jibril datang dengan mengatakan Iqra. Bayangkan Bapak dan Ibu, Nabi sudah berumur 40 tahun. Ketika Jibril mengatakan Iqra, ini fi'il amar, kalimat perintah, Nabi masih menjawab ma'aqra, anak ummi. Wah, apa aku baca? Anak kita buta huru. 3 kali Jibril mengatakan Iqra, 3 kali juga Nabi mengatakan ma'aqra, anak ummi. Yang keempatnya dilatu silajar Jibril, atau bisa silajar Jibril lakona pokoknya min hamamoko. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang dikenal dengan ayat-ayat yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5.
Nabi ummi, tetapi perintah pertama dalam Al-Quran itu adalah perintah membaca. Ini bentuk kepedulian agama kita terhadap pendidikan. Iqra. Ada yang tersurat tanda-tanda kekuasaan Allah yang tertulis dalam Al-Quran, tapi Iqra, baca juga, teliti juga, amati juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersirat di luar Al-Quran. Itu yang kemudian diberikan dalam pertanyaan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan seterusnya. Itu kita diperintah membaca tanda-tanda alam, tanda-tanda kekuasaan Allah di luar Al-Quran yang tersirat. Apalagi bentuk pedulinya Nabi di bidang pendidikan. Digas pernah saya sampaikan barangkali di ahad kapan, di masjid mana, waktu terjadi perang Badar, ada 70 tentara kafir Quraisy yang tertawan. Mereka bisa membebaskan dirinya dari tawanan perang kalau dia menebus dirinya. Tapi Nabi bukan sekedar minta tebusan, ditambah syarat tambahan, harus mengajar orang-orang Islam, umat Nabi, 10 orang per satu tawanan. Jadi kalau 70 orang tawanan perang kafir Quraisy dalam perang Badar diwajibkan mengajar 10 orang, berarti 700 orang. Nabi ummi, buta huruf, tetapi perhatiannya terhadap pendidikan luar biasa. Tidak hanya meminta uang tebusan agar mereka bisa merdeka, lepas dari tawanan, tetapi ada syarat tambahan. Satu orang tawanan, di samping menebus dirinya dengan materi atau uang, maka dia juga wajib mengajar 10 orang umat Muhammad. Kalau 70 orang berarti 700 orang yang kemudian meningkat pendidikannya atas perintah Rasulullah terhadap 70 tawanan perang itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di buku referensi andalan saya, Pak, Ibu, karangan seorang mu'allaf Muhammad Antonio Safi'i, di situ diungkap beberapa lembaga pendidikan di zaman Rasulullah. Disitulah kemudian, dan itu yang menjadi inspirasi barangkali kita, Baitul Arqam, Darul Arqam. Ini model pendidikan Nabi. Arqam ini orang yang sangat tidak terkenal. Ini ternyata strategi Nabi dengan pendekatan intel barangkali. Karena kalau orang terkenal yang ditempati untuk membina, menggembleng umat, pasti gampang terpantau. Nabi pilih rumahnya Arqam. Ini Arqam saking tidak terkenalnya, sejarah mencatat Arqam bin Abi Arqam. Nunggilir seinai totoana. Tapi itu yang kemudian menjadi inspirasi bagi Muhammadiyah. Ada Baitul Arqam, ada Darul Arqam. Itu nama sahabat yang dijadikan model pembinaan pendidikan di awal-awal Islam ini dikembangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, sekarang tentang kemandirian. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Dipelihara kemudian oleh kakeknya. Si kakek kemudian meninggal di saat Nabi kurang lebih berusia 9 tahun. Al-Quran mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 216, asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kamu benci, tapi baik bagi. Dan inilah terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada bayi, tidak ada anak yang mau, yang suka lahir dalam keadaan yatim. Memang
Usia 6 tahun 4 bulan tamat SD sudah yatim piatu, meninggal ibunya Aminah di sebuah kampung dikebumikan di kampung Abwa. Tapi ini ternyata skenario Allah. Dari usia 6 tahun sampai usia 9 tahun bersama kakeknya. Usia 9 tahun bersama pamannya Abu Talib. Sampai sekali Nabi tabat curi purina na Abu Talib banyak. Maka Nabi tidak boleh bermanja-manja karena Nabi tidak mau gara-gara dia disayangi, dipeduli, dicintai oleh pamannya sampai sepupunya menjadi iri dan cemburu. Maka Nabi di usia itu sudah mulai belajar mandiri. Langan penyamang imingkala kariso pa. Lak baju ballo imingkala jamatera sama. Ini skenario Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, usia 9 tahun sampai 12 tahun Nabi sudah membina, digembleng oleh Allah. Media trainingnya kambing. 3 tahun Nabi digembleng oleh Allah dengan media training kambing. Kenapa bukan sapi? Kenapa bukan unta? Karena di semua binatang barangasi poli pangisik jadi kambing paling gagaran. Sehingga nareto gagaran dekat tiram BBE-nya. Ben-ben ini memang melatih kesabaran kita Pak Ibu. Dan itulah yang kemudian dijadikan media training oleh Allah kepada Muhammad. Karena saatnya nanti Muhammad akan berhadapan dengan umat yang sebagian bermental kambing. Nari rendring nari bokut tiran. Nari rendring nari arek raka lakakalang. Pangisik na ya alesek lalang. Nari lumbai tamak ribara man nari rakan na kali membaba angin jo nyaleko jan. 3 tahun Nabi digembleng itu melatih kesabaran. Nah, usia 9 tahun sampai 12 tahun. Dan ini dibutuhkan oleh Nabi ketika menjadi pemimpin, dilantik di usia 40 tahun itu Pak. Tapi tidak cukup. Di usia 12 tahun Nabi sudah mulai magang. Di sini mulai jalan pribadi mandiri. 12 tahun sampai 17 tahun Nabi sudah magang dalam bisnis. Tidak langsung menjadi kepala perdagangan, tidak. Dia magang pada konglomerat. Kenapa? Untuk belajar strategi menjual, strategi membeli, strategi promosi, strategi menyimpan uang. Magang 5 tahun Pak. Saya berharap ini menginspirasi kita seluruh warga dan keluarga Muhammadiyah. Jangan semuanya berebutan pada P3K. Lakir ya Allah pengeseku P3K pertolongan pertama pada kecelakaan, ternyata tidak. Perjanjian kerja berdasar apa? Pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Sama dengan PMI, saya kira Palang Merah Indonesia ternyata bukan satu-satunya lanjutan dari PMI. Sekarang pegawai migran Indonesia, TK, tenaga kerja asing itu istilah dulunya. 5 tahun Pak Ibu, 12 tahun sampai 17 tahun Nabi magang. Disinilah Nabi diuji kejujurannya. Ya. Dan ketika itu Khadijah yang sudah menjadi orang kaya, konglomerawati yang kaya di zamannya kemudian memancing. Kasih modal Muhammad. Ditarget, keuntunganmu harus sekian. Tapi dimata-matai. Pinahangi Muhammad, bagaimana strateginya? Menjual dan membeli, berdagang, berbisnis. Barang pencitraan aja selama ini lagi Muhammad jujur al-amin. Enggak. Ternyata ketika Muhammad pulang Pak Ibu, saksi mata-mata yang dikirim itu menyampaikan informasi kepada Khadijah. Memang tahu, bukan sekedar pencitraan. Muhammad memang jujur. Dan target keuntungan yang dipasang oleh Khadijah dilampaui oleh Muhammad.
Itulah awal tertariknya, kemudian pada akhirnya menjadi suami istri antara Khadijah dengan Muhammad. Bapak, Ibu, dan saudaraku, nanti di usia 17 tahun sampai usia 37 tahun, berarti 20 tahun, Nabi berbisnis dengan mandiri. Karena sudah cukup magang 5 tahun. Sudah dia hafal strategi dagang, sudah dia hafal strategi menjual, sudah dia hafal strategi membeli. Usia 17 tahun, Pak Ibu, Nabi sudah memegang kendali perdagangan. Mitranya dengan janda kaya, mitranya dengan konglomerat, mitranya dengan anak yatim yang banyak harta peninggalan orang tuanya, dengan pola bagi hasil atau upah. Bapak, Ibu, dan saudara, sampai usia 37 tahun. 3 tahun dari 37 sampai 40, Nabi sudah tidak fokus lagi pada perdagangan karena sudah ada tanda-tanda kerasulan. Nabi lebih banyak bertahanus, meditasi, menyendiri, yang puncaknya di usia 40 tahun turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai kalimat pelantikan Muhammad menjadi rasul di Gua Hira 17 Ramadan. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, profesi Muhammad sebagai entrepreneurship atau sebagai pebisnis lebih lama dibanding profesinya sebagai seorang nabi. Profesinya sebagai seorang nabi itu hanya 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Profesinya sebagai pedagang, pebisnis, entrepreneurship itu 25 tahun. 5 tahun magang, 20 tahun mandiri. Saya berharap ini menginspirasi seluruh warga dan keluarga generasi pelanjut kita di Muhammadiyah. Jangan mencari pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Sekali lagi saya berharap maulid ini bisa menginspirasi kita. Karena Allah mengingatkan, walaysal ladzina la taraku min halfin dzurriatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. An-Nisa ayat 9. Kita ini diperintah, kita ini diingatkan sebagai generasi pendahulu, waspadalah, khawatirlah, takutlah, cemaslah, jangan sampai melahirkan generasi penerus, generasi pelanjut yang berada dalam keadaan lemah. Lemah ekonominya jangan, lemah akhlaknya jangan, lemah teknologinya jangan, lemah ibadahnya jangan, lemah pengetahuannya jangan. Itu An-Nisa ayat 9 mengingatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, oleh karena itu bela Muhammad dengan informasi dan argumentasi. Jangan bela Muhammad dengan emosi. Karena ada narasi yang mendiskreditkan, menjelek-jelekkan Muhammad. Ada seorang pemuda ganteng, pengangguran, rela nikah dengan janda, yang penting uang. Ini salah. Ada seorang pemuda ganteng, namanya Muhammad, pengangguran, rela nikah dengan janda jauh lebih tua dari dia karena uang. Tidak seperti itu. Bohong. Sekali lagi, bela Muhammad dengan informasi dan argumentasi. Karena waktu Nabi nikah dengan Khadijah, dia sudah memberikan mahar 25 ekor unta betina dewasa. Miliaran nilainya sekarang, Pak Ibu. 25 ekor unta betina dewasa. Karena sejak dia mandiri untuk berdagang, berbisnis dengan memegang modal sendiri, kerjasama dengan janda, kerjasama dengan konglomerat, kerjasama dengan anak yatim yang saya katakan tadi, dia setiap bulan dari berdagang, keuntungannya dipakai untuk atau ditabung untuk bisa membeli 2 ekor unta betina dewasa. 2 ekor unta betina dewasa. Sehingga saat dia nikah dengan Khadijah, maharnya 25 ekor unta betina dewasa. Bukan pengangguran Muhammad. Ada lagi narasi yang menjelekkan Nabi. Muhammad itu hiper. Muhammad itu super seks. Kenapa? 12 istrinya. Nah, ini gelarisi ilmu langsung ke patoje. Toje di Khadijah nggak pernah dimadu, Bapak Ibu. Meninggalnya Khadijah, baru kemudian Nabi nikah dengan sekian banyak istri yang rata-rata janda,
yang suaminya meninggal di medan pertempuran, di medan peperangan. Usianya sebagian 70 tahun, anaknya 17 orang. Hanya 2 di antara 12 istri Nabi yang nikah dengan Nabi dalam keadaan gadis. Yang pertama Aisyah, yang kedua Maria. Maria ini adalah hadiah seorang budak perempuan yang dihadiahkan oleh para sesamanya kepala negara. Nabi merdekakan dia dan dinikah. Maria dari kampung Kipti, Maria Kiptia. Hanya 2 yang gadis, Aisyah putri Abu Bakar dan Maria, hadiah dari sesamanya kepala negara. Yang lain janda, rata-rata janda tua. Anaknya 17. Nabi nikah dengan sekian banyak istri setelah usianya 51 menjelang 52 tahun. Mulai melobeng. Sekali lagi bela Muhammad dengan informasi dan argumentasi. Jangan bela Muhammad dengan emosi. Ya, saya dapat daftar lengkapnya itu sekali lagi dari bukunya Muhammad Antonio Safi'i, Muhammad the Super Leader, the Super Manager. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah, saya berharap maulid kita malam ini memberikan inspirasi pada kita dengan kata peduli, dengan kata pendidikan, dengan kata mandiri. Dengan satu kata kunci, beli Muhammadiyah, bela Muhammadiyah. Kita identifikasi Pak Abdullah, Pak Irwan, teman-teman, Pak Rahman. Siapa orang Muhammadiyah yang punya bisnis? Apakah dia bisnis di beras, atau di sembako, atau di bisnis lain? Apa di penyedia air galon dan lain-lain? Bela dia dengan membeli. Luar biasa potensi keuntungan itu. Dari keuntungan itulah bisa dia ambil kesepakatan. Apakah kesepakatan keluarganya atau kesepakatan dengan lembaga Muhammadiyah. Sekian keuntungannya disisihkan untuk biaya operasional kegiatan organisasi. Daripada Cina, daripada Kalumanyang, inilah pakai mati bisnis apa itu. Dalam indra kimangai geri salah, dalam kontak kimangai ke Cina. Lagi nek bangkuru pada gantah. Saya berharap kita diskusikan ini secara detail, identifikasi siapa perempuan, siapa warga, siapa pimpinan, siapa anggota, siapa simpatisan Muhammadiyah yang punya bisnis bidang apa. Kita rekomendasikan beli di sana. Banyaknya Pak, sekolah berapa, masjid berapa. Mungkin ada warga Muhammadiyah simpatisan Muhammadiyah penyedia bahan bangunan. Kalau enggak kita ciptakan, kita dirikan. Saya terima kasih karena ini yang kita pilih dalam judul. Jika ada tindak lanjut, apakah dimotori oleh GAS atau PCN Muhammadiyah Benteng atau di PDF atau majelis yang membidangi itu, kita kembangkan nanti dalam diskusi rinci, detail, teknis. Tapi konsepnya bela beli Muhammadiyah. Ini terinspirasi dari sebuah kabupaten yang mengandalkan potensi lokal daerah. Kalau mereka mengatakan membuat acara, maka yang disiapkan teh hasil binaan dari produksi ibu-ibunya. Ikannya itu dari ikan tawar. Sayurnya itu saya saksikan karena saya pernah berkunjung ke sana. Pintu gerbangnya itu sange gang-gang alih ini. Sekaligus jadi hiasan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ini yang akan menjadikan saya penutup. Ketika itu Nabi sakit. Yang ada sahabat-sahabat utamanya di rumah itu.
Nabi lemah sekali, sehingga pintu ditutup, jendela ditutup. Nabi menyampaikan pesan singkat, kuwariskan dua perkara pada kalian, Al-Quran firman Allah dan sunnah. Siapa yang mengamalkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Siapa mencintaiku akan bersamaku di surga nanti. Ya, entahkah karena Nabi lemah, kondisinya sangat tidak memungkinkan, atau Nabi mau memancing tanya jawab, setelah itu berhenti. Nggak ada yang bertanya, semuanya terharu, sebagian malah sudah terisak, karena Nabi sudah sebut warisan. Ngomong warisan berarti tanda perpisahan sudah makin dekat. Dalam keheningan itu Pak Ibu, tiba-tiba ada suara salam dari luar. Assalamualaikum. Karena jendela tertutup, pintu tertutup, Fatimah yang berdiri kemudian mengintip keluar. Saat Fatimah mengintip keluar, Nabi bertanya, siapa itu, Nanda? Khadijah menjawab, laki-laki ayah, tapi saya tidak pernah melihat orang ini. Kata Nabi, ketahuilah Nandaku, dia yang akan memisahkan kita di dunia. Ternyata malaikat maut yang datang menyamar sebagai seorang laki-laki. Suruh dia masuk. Dua versi di sini Pak Ibu. Versi pertama, malaikat maut datang dengan Jibril. Versi kedua, sendiri yang malaikat maut. Sehingga Nabi mengatakan, mana temanmu Jibril? Panggil, datang ke bersama. Ya wallahu alam yang mana yang betul. Tapi ketika dua-duanya masuk, dua malaikat ini, Nabi bertanya pada Jibril, Jibril, apa hakku di hari akhirat nanti? Jibril dengan bangga, gembira, bersemangat mengatakan, sekarang ini Muhammad, seluruh pintu surga berlapis berjejer malaikat menunggu arwahmu lewat. Ini kan penyambutan yang luar biasa, gagah gembira, penghormatan yang luar biasa Bapak dan malaikat berjejer berlapis menunggu arwahmu lewat Muhammad. Jibril heran. Muhammad tidak tersenyum, apalagi berterima kasih dan bersyukur tidak. Wajahnya muram, sendu. Saking herannya penasaran Jibril bertanya, kamu nggak gembira Muhammad mendapat informasi ini? Penyambutanmu luar biasa. Kamu nggak senyum, apalagi berterima kasih, apalagi bersyukur. Nabi tidak komen, malah beri bertanya, bagaimana nasib umatku nanti Jibril? Di sini pedulinya Muhammad Bapak. Detik-detik terakhir mengenal. Wajahnya yang mestinya gembira, tersenyum, berterima kasih, bersyukur, malah tertutup oleh rasa khawatir. Siapa yang dikhawatirkan kita Pak Ibu? Yang tidak pernah ditemui, tidak pernah dikenal, tapi sudah dikhawatirkan bagaimana nasib umatku nanti di akhirat nanti Jibril. Saking khawatirnya, saking pedulinya, sampai wajahnya yang mestinya gembira, senyum, tertutup oleh rasa sendu khawatir. Barulah Jibril paham. Kalau begitu, jangan khawatir Muhammad. Saya pernah mendengarkan Allah berfirman, ku haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad sudah ada di dalamnya. Barulah Nabi tersenyum. Lalu kemudian mengatakan kepada malaikat maut, laksanakan tugas. Ditariklah arwah Nabi dari telapak kaki, naik ke betis, naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada. Saat napas arwah itu dari dada menjelang masuk ke kerongkongan tasaknya Nabi. Sempat curhat, Jibril, dahsyat sekali sekarat ini Jibril. Dan masih sempat berdoa Pak Ibu, ya Allah, kalau ada siksa sekarat jangan timpakan kepada umatku, timpakan seluruhnya kepadaku. Saking pedulinya. Ini yang diabadikan dalam surah At-Taubah 1 ayat sebelum ayat terakhir. Sangat peduli.
sangat berharap atas keimanan keselamatan kita dunia akhirat. Sampai di menjelang akhir dia bertanya, bagaimana nasib umatku di akhirat nanti? Saking pedulinya mahla dia curhat kepada Jibril, tapi dilanjutkan dengan doa, jika ada siksa sekarat jangan timpakan pada umatku, timpakan seluruhnya kepada aku Tuhan. Setelah itu diungkapkan, Nabi kemudian kelihatan bertambah lemah. Tapi ada isyarat bahwa ada sesuatu yang mau disampaikan. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya, kupingnya ke mulut Nabi. Tapi sempat suara itu terdengar, terungkap keluar. 3 pesan yang paling terkenal, tetapi saya baca referensinya bukan 3, 4. Ummati pertama, as-salah yang kedua, an-nisa ittaqun nisa yang ketiga, yang keempat, orang-orang lemah di sekitarmu bantu. Setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah arwah yang suci ini kepada Tuhannya. Itu yang diabadikan dalam surah At-Taubah 1 ayat sebelum yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum dan seterusnya. Sekarang tanya, koreksi diri kita. Mana peduli kita pada gas? Mana peduli kita pada organisasi? Mana peduli kita pada majelis? Mana peduli kita pada PCE? Mana peduli kita pada PDE? Mana peduli kita pada lembaga? Ini tantangan, dan oleh karena itu saya sengaja titikkan di akhir materi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.